dilakukan Big pelurunya. Yamin membalas. Akhirnya Bion terjatuh. Masih ada 05 dengan bonfire-nya. Pulang Kapten, nice banget pelontar atau trogon yang dimiliki oleh Lozi sampai akhirnya. Coba untuk trading dengan level 5 yang dimana satu orang berhasil melarikan diri kali ini. Bahkan di jump shot lagi tapi ternyata gagal dan diparit. Dikirim King Game lagi. Tapi deal, like seriously. Sniper to the next level. Bapak pilot sudah mengudara dari Oldhampton menuju ke Stone Ridge dan EVOS Divine akan bertemu dengan Team Flash lagi. Let's go Bang Lian. Ya, seperti yang gue bilang, ini bakal ketemu sama Team Flash di arah Shrines. Tinggal gimana caranya EVOS Divine ini ngalahin Team Flash aja. Atau mungkin malah EVOS Divine yang dilumpuhkan sama Team Flash. Waduh, apa yang akan terjadi selanjutnya karena seperti udah ada suara tapping-tappingan. Tapi kita malah melihat FR Souza duluan. Bukan Team Flash karena mereka juga lagi gontok-gontokan sama Sam9 yang lagi berpisah-pisah. Penasaran, udah terjadi Sam13 di sana berhasil dapat satu tapi bakal ditukar juga Bang Lihan. Ini dia 05 udah sekarang juga bakal coba maju lagi Bion, bakal coba ke backup dan terjam shot dilakukan Big pelurunya. Yamin membalas, akhirnya Bion terjatuh. Masih ada 05 dengan bonfire-nya. Mundur ke belakang dengan Neller, bakal coba untuk tunggu dulu dan cukup sabar di Team Flash bakal coba revive. Ternyata kali ini Haji. Waduh, 3 tukar 2 kali ini dan 05 lagi-lagi kecolongan berbahaya banget. Di bawah ada yang sneaky. Volky bakal coba memantau bersama kawannya bakal diajak juga. Ini nggak bagus untuk EVOS Divine karena Abax dan 05 sudah terkunci pergerakannya. Sudah ada ledakan-ledakan yang datang begitu aja dan bakal coba diajar 05-nya knockdown. Sisa Abax aja. Nggak banyak yang bisa kita harapkan di momen seperti ini karena Abax sudah sangat sulit. Butuh lebih dari sekedar keajaiban untuk selamat untuk EVOS Divine. Tapi sayangnya EVOS Divine harus tumbang dan attack all around. Take over the control. Team Flash harus melarikan diri. Yes, tapi dengan sadarnya kira Team Flash langsung lari karena ngelihat ada attack all around yang tiba-tiba mainnya nge-split. Ini benar-benar di luar dugaan banget kalau misalkan gue bilang. Tadi hampir aja EVOS bisa ngebalikin. Kalau misalkan tadi sempat mereka nge-revive dulu. Betul. Karena Team Flash-nya jadi 3 orang. Mereka menang personil yang akhirnya 05 ditembak sama attack all around. Mereka seakan-akan tersandwich jadi aja. Wah, gue tuh bahkan ini udah sempet gue bahas juga even di konten gue ya. Tadi sebelum kita mulai juga bahas juga. Iya kan, itu di Javu yang gak mau gue lihat ditambah gue udah tahu banget attack all around juga udah membaca hal tersebut. Makanya dia kirim 2. Bener aja dia kirim 2 dan dia datang di waktu yang tepat. Makanya siapapun yang menang dari momentum tadi itu nggak ada yang diuntungin sebenarnya. Apalagi kalau sampai ke gap sama attack all around-nya. Tapi untungnya Team Flash punya perhitungan yang matang untuk melarikan diri secepat mungkin setelah momen tadi ya. Benar, yang untung malah ya attack all around sebenarnya. Bener. Jadi tim yang ketiga yang datang di sana. Namun dari FR pun udah mulai kena tembak Nigma Galaxy. Seperti yang gue bilang juga tadi udah kena prediksi juga Nigma Galaxy bakal motong jalan ya. Cuman FR udah nguasain daerah Revenery sih. Yang dimana mereka udah punya lootingan yang cukup bagus. Mereka punya high ground juga jadi visionnya juga cukup luas. Dimana kalau misalkan Nigma Galaxy mau menyerang ke sana agak sulit sebenarnya Ji. Iya agak sulit juga. Makanya dia karena ngelihat hal tersebut agak sulit. Dia langsung mulai progresif bergerak mendekati Arsenal. Karena emang ini harus di secure dulu nih Arsenalnya. Sebelum mereka holding lagi ke sekitaran foundation. Karena apa? Sebenarnya circle satunya kan udah nongol. Circle 1 udah nongol. Nanti di circle 2 kemungkinan besar masih bakal ada di foundation lagi. That's why mereka harus sesegera mungkin ambil Arsenal habis itu balik lagi ke kandang mereka di foundation. Betul. Namun ini kayak cukup santai dulu ya. Santai. Di awal nggak banyak tabrakan kecuali tadi di arah Shrines di mana EVOS Divine yang berhasil dilumpuhkan langsung oleh teman-teman dari tim Flash yang juga nggak tahu kenapa tiba-tiba ada attack all around juga di sana gitu kan ya. Yang sebenarnya mereka nggak jauh ya, mereka tuh dari arah Bayfront gitu kan. Bayfront. Terus kayak 2 orangnya naik ke arah atas buat nunggu dulu. Mereka cukup sabar loh sebenarnya loh. Iya. Nunggu kayak 05 itu nggak ngelihat posisinya dia coba untuk nge-spreading ke arah tim dari Flash ditembak sama attack all around. Iya, karena emang pada akhirnya EVOS Divine tuh serba salah. Lu mau perang di Shrines atau lu nggak bisa keluar dari Oldhampton. Kalau dia ke Oldhampton, yang mana tadi sebenarnya Oldhampton kosong Pak. Benar, cuman kan mereka nggak bisa prediksi itu kosong juga. Kalau misalkan pas Iya. turun juga gitu kan. Iya. Jadi mau nggak mau mereka harus menguasai medan perang mereka yaitu di Shrines. Yang dimana sebenarnya bisa banget tim Flash Bisa banget. diratain sama mereka gitu. Cuman kalau misalkan tadi seandainya kita berandai-andai gak ada attack all around mungkin bisa dibalikin Flashnya. Bisa, Cuman bisa, karena bisa. tadi tiba-tiba itu di luar ekspektasi mereka ya agak berat juga. Agak berat juga karena berarti fokus mereka semakin terbagi lagi begitu Bang Lian ya. Jadi Benar. ini sebuah tantangan yang nggak mudah dilalui sama teman-teman EVOS Divine. Tapi tetap semangat harusnya untuk survivors yang terus mendukung apapun keadaannya. Dan sekarang kita udah bisa lihat gimana EVOS Phoenix sudah mulai menguasai area command post bahkan lebih luas lagi. Bukan cuma sekedar command post, dia udah mulai coba
play around ya kan di sekitaran comment post. Make sure orang-orang yang mau coba rotasi bahkan di depan Bayfront juga dipantau sekalian. Dan confinement tadi udah sempet gue lihat kayaknya udah selesai dijamah sama KOG. KOG bakal bergerak mungkin ke Katarina atau ke Bayfront. Ya, kalau kayak gini kayaknya KOG bakal rotasi lambat banget ngikutin untuk zonanya. Cuman ada Heavy yang mulai kelihatan, gue rasa juga nggak mungkin bakal ditembak dulu atau mungkin langsung memberikan informasi. Karena mereka cuma berdua doang. Tapi ternyata langsung dilakukan dari Sensoku Heavy dibuang. Osaka membuka satu buah glue dulu untuk bertahan tentunya. Sedangkan EVOS Phoenix belum ketemu siapa-siapa di command post. Tadi gue sempat ngeliat di atas FR ada sempat papasan sama Sam9 juga tuh. Ya emang Sam9 harus gerak cepet ya ketika dia sadar di area Memot ke desap itu deket sekali gitu ya. Jangan sampai dia dihajar malah sama orang yang didesap. Makanya dia buru-buru sampai ke arah refinery semata-mata biar dapet waktu golden momennya gitu. Supaya pas lagi nggak dinotis sama FR. Karena FR pasti bakal look around ke Arsenalnya dulu. Dimana Arsenal itu ada di depannya Foundation. Jadi fokus mereka bakal ke atas dulu. Yang bawah agak dilepas dulu sedikit, diregangin dulu sedikit. Dan itu adalah momen dimana Sam9 masuk seperti yang tadi Bang Lian bilang. Betul, dan kali ini memang cukup damai gitu ya. Damai. Belum ada nih tabrakan-tabrakan yang terjadi. Mungkin kayak di game sebelumnya, mulai zona-zona akhir gitu, zona 3 menuju ke arah 4, udah pada ngumpul lagi, baru ada yang tabrakan karena Kalahari juga lumayan kecil juga. Revenry masih belum gua lihat nih, ada tim siapa yang udah ngamanin buat high ground-nya, sedangkan dari Heavy udah bergerak ke arah Santa Catarina dulu. Dan ngamanin satu buah compound. Dan juga gua ngeliat Arena juga mainnya cukup lambat juga gitu ya. Lambat. Ini bener-bener semua tim tuh mainnya tuh rotasinya pelan banget. Pelan banget, makanya kayak tadi sempat kita bahas di pregame kalau early fight itu terlalu berbahaya, terlalu beresiko dan terlalu krusial. Harganya masalahnya mahal banget ya. Kayak lu buang satu match kalau lu tusun jatuhnya. Jelas ya, kan? langsung ngebuang. Mungkin itu banyak pelajaran yang bisa diambil juga dari satu match tersebut. Cuman kehilangan poin juga sakit banget buat ngejarnya sulit. Dan kita bakal lihat juga kali ini FR juga bakal papasan sama tim Nigma Galaxy. Mereka bakal coba bergerak ke arah Revenry terlebih dahulu sambil memberikan informasi lagi yang lainnya. Dimana Caramel udah lihat juga Dark Hole kena tembak kali ini. Dimana gua langsung dibuka dan dihancurkan oleh kawan-kawan dari Nigma Galaxy. Bahkan Expand ada di sana Aji. Wah, Expand juga udah mulai ikut campur, mulai diintimidasi. Chrono pun terbuka begitu saja oleh Dark Hole. Udah sekitar 3-4 glue terbuang begitu saja oleh sang kapten. Tapi di sisi lain Cobra masih santai-santai aja. Bahkan Cobra kali ini belum menunjukkan presensi mereka. Mereka masih benar-benar menghilangkan jejak dulu untuk sementara. Supaya nggak kenotis sama siapa? Sama Nigma Galaxy. Biar fokus Nigma Galaxy ke FR dulu. What a genius. Betul, tapi Caramel kayaknya udah benar ditembak aja. Tembakan peringatan langsung dari arah Expand juga kali ini. Memang niatnya sebenarnya buat ngusir-ngusir Nigma dulu. Betul. Tanpa kasih presence dulu ada Expand di sini. Dimana sebenarnya posisinya nggak cukup baik ya untuk di arah panggung sini. Karena cukup terbuka juga. Kadang-kadang ada third party yang datang juga di daerah sini. Jadi cukup berbahaya sebenarnya buat Expand ngelakuin tembakan yang belum pasti dapetin kill di sana. Tapi ternyata FR-nya ketemu EVOS Phoenix Aji. Yes. Mosi udah kenotis duluan sebenarnya sama Ikal dan bakal coba diandalkan di sini Lozi. Dengan Drogonnya di sana udah kelihatan udah kekeker sama sang kapten Darko. Tembak ke arah Juna di sana. Berbahaya banget Juna dan udah ada satu orang knockdown di sana. Bagus banget dari Darko. Masih ada lock juga udah diaktifkan. Sebuah Glue Melter di sini bakal menyulitkan sekali untuk EVOS Phoenix. Dua orang setidaknya udah jatuh knockdown juga. Bakal coba split lagi. Phoenix, what a nice move. Tapi Lozi dan juga Kapten Darko gak bakal biarin itu terjadi walaupun Souza sekarang keculik. Masih bisa di-abuse momentumnya sama Already. Kali ini dan Juna sudah back on the game. Sudah di-revive dan Get High cukup sekarang. Tapi Lozi tetap memberikan perlawanan yang sangat sengit sehingga Juna jatuh lagi. Get High juga bakal dihabisin dari belakang sama Tom XT. Already masih punya bonfire, mencoba menolong sang Juna, sang kapten. Nice banget pelontar atau trogon yang dimiliki oleh Lozi sampai akhirnya Lozi pun berhasil take down dua player di sana. Dan sekarang Already gak bakal dikasih ampun. Get High juga demikian. Sisa satu, Mosi melarikan diri. Jangan sampai Mosi tidak percaya, apalagi sebenarnya cukup sulit untuk meraih yang namanya vending machine di atas sana. Betul, karena posisi memang diunggulin sama FR tadi. Dimana EVOS Phoenix sulit banget buat naik ke arah atas. Masang glue juga sulit dan juga penggunaan satu buah ledakan yang cukup baik tadi dari Lozi. Berhasil mengusir EVOS Phoenix hingga tinggal Moshi sendiri. Bahkan Ses di sana yang sama juga ada perang dari tim Arena nampaknya. Kita masih belum dikasih informasi juga kali ini apa yang terjadi. Tapi ternyata kali ini udah ledakan lagi darat ke Orgus. Dengan granatnya langsung dibuka juga sebuah Chrono. Kita lihat masih ada Woodpecker menembak Jojo dari atas. Memberikan vision yang maksimal juga mencari perfect angle view nampaknya. Dimana Orgus gak bakal bisa lari. Karena udah ada dua orang yang bakal keras di depan. Ray juga memberikan informasi dengan Orgus. Bakal ditembak lagi dengan Barretanya. Ditembus
secara gol. Argus gak bisa kemana-mana terjebak dalam nostalgia. Argus hilang setengah dalam Wow. dengan seorang Ray tentunya di mana Ses mengamankan 2 kill kali ini. Tapi satu orang pun berhasil dihabisi oleh Ses Alphaing. Ses Alphaing berhasil melewati wave besar pertama mereka yaitu e-Arena yang kata Abigail lagi tahun kelinci tapi ternyata lagi nggak berpihak sepertinya karena memang e-Arena terlalu meninggikan pride mereka. Jujur, gue ngeliat e-Arena main kayak gini tuh jatuhnya e-Arena lagi mode tinggi pride. Karena kalau pas mode objektif mereka nggak langsung kedesap. Mereka bakal main ke Santa Catarina. Tapi karena dia tahu Hivi-nya narik ke Santa Catarina, dia males ketemu Hivi gitu. Karena Hivi juga lumayan jadi musuh yang sengit. Lo bisa lihat bahkan tadi Hivi aja menjadi lone survivor #2. Bener, kuat gitu ya. Mereka Kuat. fight jarak dekatnya juga kuat gitu. Kalau misalkan mereka ke arah langsung ke arah yang biasanya, ketemu sama Heavy bukan sesuatu yang wise. Tapi memilih ke arah Mehmet juga bukan hal yang bagus. Karena Exactly. kita lihat tadi Ses, itu posisinya lebih bagus dibandingkan di arena. Kayak Betul. Jojo ada di atas, sering ngasih informasi juga luas. Cuman gua sayangnya nggak ngelihat 2 orang yang mati duluannya itu. Gimana caranya di arena tuh jalan di sana dan nggak tahu ada Ses. Gue rasa ya, Ses memang udah lagi defend di Mehmet. Lagi defend di Mehmet. Makanya tadi jatuhnya kayak gue bilang, Semnan harus gerak dari sekarang. Karena kalau enggak dia bakal digerus habis-habisan. Gak bakal dikasih jalan sama teman-teman dari Ses Alphaing. Dan sekarang attack all around tim asal Thailand selanjutnya. Yang udah bakal standby di rumah 4. Wih. Dengan sebuah vehicle. Nigma Galaxy seperti akan mengamankan diri dan zonanya sepertinya cukup berpihak ke map atas. Di mana Bloody berhasil mendapatkan Osaka 77. Bakal cepat dibegal dari area jembatan. Dan Bloody pun berhasil dapetin satu Osaka 77 di sana. Bakal tembak ke arah Raja. Dio juga manfaatkan momentum ini. Ada yang coba lari menggunakan mini launchpad dan udah mulai ke split. Tapi Raja di belakang mulai terpojok. Bahkan Sin berhasil dapetin Raja di sini. Mau coba nolong tapi Asuranya juga malah jatuh. Dan Nigma Galaxy is on duty. Mendapatkan momentum ini untuk menggerus habis Sam9. Ya seperti biasa Nigma bakal motong jalan aja, masuk zona duluan di mana Sam9 yang lagi gerak di arah open field langsung ditembakin di mana Saint OP kali ini bakal coba bergerak dengan duonya. Menahan diri di arah bawah tapi ternyata nggak cukup aman karena Ses juga bakal bergerak ke arah atas. Informasi yang cukup berbahaya nampaknya kali ini bakal ada penyerangan karena Nigma Galaxy karena Ses gak bakal memberikan nafas karena teritorinya sebentar lagi bakal direbut oleh Ses Alpha. Direbut, bakal coba di-retake harus sama Ses. Ini bakal jadi perang antara Nigma Galaxy sama Ses Alpha yang udah masuk, udah naik lantai 2 nih. Bara sama Jojo. Di depan apa yang akan terjadi? Karamel bakal lempar ke Dina tapi Dexel berhasil dapetin Jojo di sana dan bakal langsung dihabisin begitu saja. Jojo tumbang. Sayang sekali, tapi masih ada sebuah Iris dan juga Joy di sana. Kedainya jatuh. Karamel bakal coba narik ulur dulu mundur ke belakang. Dan Bara is stand still alive. Masih punya bonfire, masih punya Stevie. Dan Sam9 bakal manfaatin momentum ini. Tapi Ray malah kena notice duluan dan Ray bakal tumbang. Ini bukan jadi awal yang mudah untuk Ses karena Ses sepertinya cukup sulit untuk survive. Walaupun di posisi ternyata juga tumbang di peringkat ke-10. Dan Ses masih bisa play around. Dan dia harus puas akhirnya di peringkat ke-9. Masih benar-benar dicegat oleh Nigma Galaxy. Expander nih di luar ekspektasi nih. Mereka Iya. launchpad naik ke arah atas di mana Ses itu lagi jalan untuk merebut teritori Nigma Galaxy. Iya. Tapi kali ini bakal terjadi hal yang lain juga karena Darkle berhasil menghabisi pemain dari Heavy juga. Tapi Expand bakal coba untuk trading dengan Wah. level 5 nya di mana satu orang berhasil melarikan diri kali ini. Bahkan di jump shot lagi tapi ternyata gagal dan diparit kali ini Aduh. Ramel dengan satu buah pelontaran gagal untuk ditembakkan. Akhirnya Nigma menyisakan Deo sendirian. Tembakan lagi dari belakang dengan Barretanya seorang Deo kali ini bakal coba menyelamatkan kawan-kawan dan ternyata Expand cukup solid untuk bergerak masuk ke arah zona berikutnya. Mereka latihan dari petang hingga malam untuk momentum seperti ini. Tapi Dio tetap menjadi lawan yang tidak mudah ditaklukkan. Masih bisa selamat tapi dia udah nggak memiliki glue lagi untuk bertahan. Jump Guard berhasil dapetin Souza di sisi lain dan Lozi masih ada di sana. Mencoba masuk, mencoba keep up ke zona selanjutnya. Keroro sayangnya berhasil menumbangkan seorang Lozi. Dan Souza pun akhirnya tidak bisa dikirim ke game lagi. Tapi Dio like seriously. Sniper to the next level and too fast. Sniper dibalas sniper. Dan Ever Eclipse ditumbangkan di peringkat ke-7 Bung Lian. Betul, kali ini kita bisa lihat Diu dengan segala kemampuannya bakal berusaha untuk survive kali ini. Mundur ke arah belakang, menyiapkan baratnya lagi. Satu orang bakal coba untuk dihabisi, bonfire langsung dipasang juga. Di mana Cobra pun terjatuh oleh Flash. Di mana Deo masih bisa bertahan walaupun sendirian. Zona kelima bakal masuk kali ini, kita lihat. Attack Aloran mulai panas, api membara sulit untuk dipadamkan juga. Di mana kali ini Deo harusnya bakal tumbang oleh zona karena zonanya udah sakit banget. Tim Flash udah positioning, Heavy akhirnya mati sama zona juga. Ini mungkin chance paling besarnya antara Flash atau mungkin tim Attack All Around. Atau bahkan plot twistnya adalah Sam9 yang Flash masuk!
Tim Flash masih masuk. Soalnya dari tadi zona cuma di situ-situ doang. What if kalau tadi EVOS Divine yang menang, Bang Lian zonanya ternyata ke depan Shrines. Ini effortless banget untuk Tim Flash, tapi Tim Flash ternyata punya nyali yang cukup tinggi untuk mencegat pergerakan dari Ethical Round kali ini. Keroro udah ada di tempat paling atas, udah kelihatan tuh burung-burung yang coba turun menggunakan parasutnya, bakal coba diajar oleh Yanbin. Sudah jatuh oleh Bloody, Jamka tidak bisa berbicara banyak. Volky mau coba masuk ke dalam zona selanjutnya dan akhirnya tumbang. Sayangnya, dan Sam9 masih bisa menculik seorang Bloody, tapi ini udah terlalu mendominasi dari Tim Flash ya. Apakah bisa di retake karena Deadpool sebenarnya punya niat jahat dengan pelontarnya, dan pelontarnya masih gue tunggu momentumnya walaupun Shin di sana udah cukup sekarat. Yes, tapi Sam9 memberikan nafas untuk tackle around masuk ke arah zona kali ini, namun Shin sudah melihat ada Volky di sana, bakal coba pakai gunung medkit terlebih dahulu, masuk dengan glue yang ada juga di mana sebuah jembatan ada Shin yang bakal diledakkan tembakan dengan sebuah parapol dari Yanbin. Bakal coba untuk nafas dulu dan juga melarikan diri, ternyata sudah berhasil didapat oleh Keror yang udah naik ke arah tower kali ini. Tackle around mulai panas di mana Sam9 pun berhasil dilumpuhkan di posisi kedua, masih Flash. Yanbin bakal coba diajar lagi oleh tackle around dengan 10 poin kill eliminasi ya. Jembatan ada Shin di bawah 3 orang langsung keras sekaligus, di mana Shin kali ini pun terjebak, gak bisa kemana-mana, masih ada crushing grenade dibuang lagi. Flash berhasil membangkitkan kawan-kawannya kali ini. Namun Keroro mulai maju dengan AWM-nya, coba tembakan lagi pelurunya karena belakang masih ada Gluon mengalami peluru, masih ada Serang Red juga, tapi bakal coba untuk maju lagi. Bakal ditahan dulu, cukup santai, tapi Volky terjatuh, masih ada Yanbin di mana Deadpool bakal coba untuk cover fire aja setelah berhasil diamankan 2 lawan 2 kali ini Haji. Waduh, 2 lawan 2. Udah bakal eye for an eye. Shin dan juga Beo, nggak ada orangnya di sana, tapi Keroro masih ada. Ternyata Keroro berhasil menculik momentum itu dan akhirnya Tim Flash pun berhasil di retake. This is Boya for attack all around.